Pertanyaannya pendekatan iya yang lebih efektif dari yang penting dari luar ya. Kalau soal yang ini sebenarnya keduanya itu sama-sama penting dan efektif. Tergantung kondisi siswanya gimana, terus tujuan belajarnya itu dan cara guru memberikannya itu gimana, terus harus diberikan secara bertahap. Intinya guru itu harus memahami dulu kemampuan individu siswanya itu. Kalau untuk saat ini tuh scaffolding itu dianggap lebih efektif buat saat ini di era ini tuh karena implementasinya itu digunakan pada tahap awal pembelajaran siswa, sedangkan discovery learning itu efektif jika sudah memiliki dasar pengetahuannya. Seperti itu. Apakah sudah terjawab? Makasih Alicia. Untuk jawaban dari pertanyaan Kiki, kognitif terbentuk dari interaksi sosial. Apabila seorang anak hidup di interaksi yang minim, apakah anak itu tinggal? Mungkin jawaban singkatnya bisa ya, karena dari interaksi juga bakal terbentuk komunikasi, kerjasama, terus pertukaran bahasa gitu lah intinya. Karena ada indikasi berpotensi mengalami hambatan dalam kognitif ya. Itu bisa terjadi apabila tergantung dari seberapa minim interaksinya. Misal di rumah jarang misal lingkungannya yang minim itu di rumah, misalkan orang tuanya nggak pernah ngajak dia berbicara ini interaksi sama anaknya itu juga jadi potensi. Terus usia anak, nah misalkan anaknya masih kecil terus jarang diajak ngomong kan juga kayak usianya yang semakin bertumbuh sangat berdampak dalam kognitifnya. Stimulasi juga dari lingkungannya, misalkan yang pertama dari orang tua, misalkan itu jarang diajak interaksi gitu lagi terus diajak ngomong nggak pernah diajak ngomong anaknya, jadi gitu. Sama kondisi individunya, dari individunya sendiri, misalkan ada masalah, misal dari faktor internal, faktor anaknya, misalkan kayak dalam kandungan mungkin terjadi kesalahan sorry. Bapak intinya kondisi anaknya, terus dampaknya itu bisa terjadi perkembangan bahasa yang lambat, keterampilan sosial dan emosionalnya itu tidak bisa diatur gitu. Terus kurang berkembang dan kurang stimulasi kognitif. Tapi dari dampak-dampak tersebut bisa jadi tidak juga apabila lingkungannya itu apabila orang tua memberikan stimulasi kayak ngobrol-ngobrol, interaksi sama anaknya. Terus yang kedua itu anak memiliki akses terhadap buku, terhadap modul belajar gitu. Dari penyampaian kamu yang bilang minim interaksi tapi kondisi anaknya terlambat, anak bisa mandiri. Intinya mandiri itu. Terus interaksi hangat walaupun sedikit. Terus terakhir kebutuhan emosionalnya terpenuhi. Dari jawaban panjang saya, apakah ada? Jadi kesimpulannya kalau kurang interaksi bisa berakibat kemungkinan besar tertinggal gitu ya? Kemungkinan, bukan besar. Kemungkinan besar tadi. Kemungkinan.
Tapi kadang ada yang enggak juga. Ya, terima kasih. Oke, baik, dari itu saja penyampaian dari kami. Baik, saya akan membacakan kesimpulannya. Jadi, teori belajar kognitivisme menekankan bahwa pembelajaran adalah proses aktif yang melibatkan pengelolaan informasi dalam pikiran, seperti memori, skema, dan metakognisi. Tokoh Lev Vygotsky dan Jerome Bruner memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana pembelajaran terjadi, baik melalui interaksi sosial maupun penemuan. Nah, dalam konteks anak ABK, kognitivisme sangat relevan karena membantu guru merancang pembelajaran lebih sesuai dengan cara anak berpikir, seperti scaffolding, pengurangan beban kognitif, dan strategi metakognitif. Meskipun memiliki keterbatasan, teori ini tetap menjadi dasar penting dalam menciptakan pembelajaran yang efektif, bermakna, dan inklusif. Sekian presentasi dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.